Halo, selamat datang kembali lagi di Metalikes Podcast Teknik Material dan Metalurgi episode pertama. Yeay. Oke, jadi di kali ini kita akan kedatangan narasumber yang merupakan mahasiswa aktif Teknik Material dan Metalurgi angkatan 2019. Dan dia juga pernah menjabat sebagai staf eksternal dan juga sekaligus kepala divisi eksternal. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Indah. Oke. Gimana Kak kabarnya saat ini? Alhamdulillahnya baik, sehat. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saat ini sekarang mau lagi ngapain nih Kak? Apakah sedang tugas akhir gitu? Kalau sekarang kesibukannya lagi ngerjain skripsi, tugas akhir biasa mahasiswa semester akhir sama ngurusin buat seminar hasil magang kebetulan. Ngasih magang. Berarti untuk sidang belum ya? Untuk sidang kebetulan buat aku sendiri belum karena kemarin baru-baru aja sidangnya itu lagi mundur gitu. Gitu. Oh ya kalau boleh tahu kan kemarin aku sempat baca itu di profilnya IG Hima itu. Kalau nggak salah kakak itu magangnya di UTR ya? Iya benar. Apa itu UTR ya? Kemarin itu namanya UTR, Universal Technorex tapi sekarang itu udah ganti jadi PT UTPE atau United Traktor Pandu Engineering. Kalau nggak salah aku pernah baca itu profilnya UTR itu, kalau nggak salah dia itu apa namanya, remanufacturing ataupun kayak merawat kayak alat-alat berat. Benar ya? Iya benar. Jadi PT UTPE itu bergerak di bidang remanufacturing alat berat. Khususnya kalau di tempat aku sendiri ya, tempat aku kemarin magang itu PT UTPE kebetulan bergerak di remanufacturing salah satu komponen alat berat hidrolik silinder namanya. Untuk tempatnya sendiri di daerah Batakan. Balikpapan. Berarti di Balikpapan aja Kak magangnya? Iya di Balikpapan kebetulan karena emang nggak expect untuk jauh-jauh sih. Gitu. Oh ya Kak, kalau soal magang nih. Terus kalau magang apa sih bedanya dengan magang sama KP? Oh beda. Jadi kalau untuk KP sama magang itu bedanya gini. Kalau KP itu kita cuma dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan. Nah kalau kita magang itu kita punya space waktu yang lebih panjang daripada KP, yaitu adalah 4 bulan. Jadi kita nanti di sana benar-benar belajar. Dan juga bedanya gini, kalau kita magang sama KP itu kan kita punya batas, kita punya limit waktu yang lebih panjang daripada kerja praktek. Jadi teman-teman di sana bisa banget sekaligus melakukan penelitian, terus kemudian juga benar-benar belajar gimana sih caranya kerja kayak gitu. Gitu. Jadi dia lebih lama, terus mungkin persiapannya lebih panjang juga kali. Iya benar. Kalau KP kan berkasnya juga yang diurus nggak terlalu panjang ya. Tapi kalau magang itu kita harus melewati ada seleksi magang dulu, ngumpulin berkas dulu, terus nanti seleksi berkas, terus habis itu nanti seleksi wawancara, baru nanti finalnya baru ada pengumuman gitu dari prodi. Waktu Kak magang itu ada kayak kuotanya gitu? Kebetulan kemarin waktu aku magang benar ada kuotanya, makanya kita ada seleksi wawancara kan. Terus habis itu seleksi wawancaranya kebetulan sama usernya langsung. Terus habis itu setelah beberapa minggu itu baru keluar hasilnya. Dan kebetulan kemarin untuk kami itu kuotanya cuma 6 orang. 6 orang aja Ya. Dan kakak terpilih? Iya alhamdulillahnya sih aku terpilih ya, salah satunya dari 6 orang itu. Magang. Kalau magang tuh mulainya emang bagusnya dari semester berapa sih Kak? Kalau aku pribadi ya, magang itu untuk teman-teman sih bebas ya, ini tergantung masing-masing. Cuman kalau aku menyarankan selesaikan dulu hal-hal yang emang harus diselesaikan di kampus, kayak kerja praktek, terus kemudian SKS yang teman-teman harus tempuh dulu di kampus. Setelah itu untuk magang, kalau teman-teman yakin sudah bisa dan udah cukup keperluan yang ada di kampus, baru apply magang. Mungkin sekitaran semester 6, semester 7 bisa. Semester 7. Ya, udah cukup sih waktunya untuk kenal magang, untuk apply magang. Kan itu kan magang kan 4 bulan ya? Iya benar. Nah,
itu kan nggak terganggu dengan mata kuliah yang harus diambil di semester itu. Maksudnya gimana? Oke. Oke, jadi kalau untuk magang sendiri nih teman-teman, kebetulan ya magang kita itu bisa apa ya namanya, diakumulasi lah, ibaratkan jadi SKS di kuliah gitu. Contohnya nih kayak kita kan ngambil matkul pilihan tuh, ada matkul pilihan kan. Iya. Matkul pilihan itu bisa dikonversi jadi matkul magang. Nah, magang ini tuh masuknya ke matkul pilihan. Jadi ada bisa ngambil 4 SKS sampai dengan 8 SKS. Berarti misalnya 8 SKS itu ya kita perlu magang aja kita dapat 8 SKS Iya, gitu. kalau teman-teman mau sekaligus KP dikonversi ke magang, dapat lagi nanti 2 SKS kayak gitu. Atau teman-teman mau tugas akhir sekalian sambil magang bisa juga dapat 6 SKS lagi. Nanti berapa SKS yang teman-teman mau ambil sambil magang itu nanti bisa dikonversi, tapi tergantung lagi sama prodinya bisa mengkonversikan itu atau enggak. Gitu. Itu kalau nggak bisa tuh karena kenapa sih, Kak? Biasanya kalau nggak bisa tuh nggak ada kegiatan yang sepadan sama yang sesuai teman-teman. dengan prodi gitu. Sesuai dengan prodi, biasanya kayak gitu. Gitu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan, lihat dulu kayak PT ini bergerak di bidang apa, ngapain bener. aja. Benar. Gitu. Terus bagaimana sih, Kak, mempersiapkan magang tuh kayak panjang kah, terus kayak apa aja kira-kira yang pembuatannya itu, misalnya proposal berapa lama, terus mengirim proposal ke perusahaan itu, terus kayak nunggu dari perusahaan itu untuk konfirmasinya berapa lama gitu. Gitu kan? Kalau untuk magang di kampus ya, kebetulan kita kan salah satu program MBKM ya. Nah, jadi kalau untuk magang itu yang teman-teman perlu persiapkan itu terkait sama administrasi aja biasanya. Kayak teman-teman harus melengkapi administrasi dan itu biasanya dipandu sama prodi masing-masing. Terkhusus prodi TMM itu TMM kemarin ada ngirim berkas apa aja yang perlu kami siapkan. Setelah itu kami lengkapin, prosesnya juga lumayan panjang karena kita harus minta tanda tangan dan lain-lain gitu. Nanti kita ngurus, setelah diurus kita submit ke ini tendik jurusan. Ya, nanti setelah kita submit ke tendik jurusan, habis itu kita nunggu tuh announcement untuk pengumuman kira-kira kita lolos nggak berkasnya ini. Kalau nggak lolos kan pasti otomatis ada berkas yang nggak teman-teman cantumin gitu. Makanya jangan sampai ketika teman-teman apply magang, teman-teman lupa ngelengkapin berkas-berkas yang emang penting gitu, berkas-berkas penunjang yang emang penting gitu. Setelah itu nanti kalau udah dipastikan lolos, nanti teman-teman bakalan ngelewatin tahap wawancara. Kemarin sih aku ngelewatin tahap wawancara ya, kayak kami ketemu langsung sama usernya, ditanyain gimana-gimananya soal matkul, salah satu matkul juga gitu, ada disebutkan gimana menguasai nggak di bidang ini. Terus kebetulan kami kemarin tuh ada topiknya sudah kan, topik untuk proyek selama magang. Itu udah ada, jadi kita ditanyain tuh mau tertarik di topik apa. Kemarin kebetulan tuh ada 3 topik, terus kita ditanyain mau topik yang mana, nanti disebutkan sesuai berdasarkan urutan. Setelah selesai wawancara sama user, habis itu kita keluar tuh dari ruangan. Nah, nanti setelah selesai dari ruangan, kita nunggu kurang lebih 3-4 harian mungkin nunggunya sampai hasil wawancara resminya itu keluar dari prodi. Itu kebetulan kami kemarin juga dikelompokkan berkelompok. Jadi kami punya partner magang gitu. Satu topik itu isinya 2 orang. Satu topik isinya 2 orang, berarti kelompok jadi satu topik 2 orang. Jadi bisa kerjakan sama-sama gitu. Iya, bisa. Jadi tuh magang tuh nggak kadang kan orang berpikir magang kita sendiri gitu kan. Iya. Enggak, jadi kita magang itu tergantung lagi sih programnya gimana ya. Tapi kalau di aku kemarin itu kita magang bareng-bareng. Jadi satu topik kita 2 orang. Jadi enak kan kerjasamanya. Itu maksimalnya emang 2 orang gitu kan? Iya, benar. Maksimalnya satu topik kemarin 2 orang. Gitu. Terus pas kakak magang nih kira-kira sesuai nggak dengan ekspektasi kakak kayak sebelum magang? Kira-kira aku di sini ngapain, nah pas terjun gimana tuh, Kak? Kalau ekspektasi magang, kalau aku sih ya
ekspektasiku tuh kayaknya magang ini enak gitu kan. Terus kalinya pas waktu kita join langsung gitu, ya emang bener-bener ngerasain gimana sih rasanya bangun pagi, terkhusus aku yang emang susah banget bangun pagi. Jadi bangun pagi berangkat dari Kilo ke mana namanya daerah Batakan tuh dari pagi sekitar jam 6 jam 7 tuh udah harus bangun. Aku yang orang nggak biasa bangun jadi harus bangun, terus bener-bener ngerasain kehidupan orang kerja gimana, bangun pagi pulang sore. Terus habis tuh kesulitan kayak kita kan biasa basicnya di kampus itu belajar mengenai materi atau teori. Tapi ketika kita langsung terjun ke magang tuh sebisa mungkin kita belajar gimana sih, apakah aplikasinya ini udah sesuai atau belum gitu. Dan banyak sih ekspektasi yang meleset, cuman sejauh ini aku seneng sih bisa magang gitu karena aku bisa lebih dulu belajar mengenal gimana sih kehidupan orang-orang yang langsung terjun di industri gitu. Gitu. Untuk pressure-nya sendiri, adakah misalnya kayak tekanan entah dari atasan itu, pernah nggak kayak dimarahi kah atau nggak mungkin diajakin nongki gitu bareng gitu? Kalau pressure atau tekanan dari atasan sih nggak ada ya, lebih ke yang kayak ya tadi balik lagi kan aku orang yang susah banget buat bangun pagi nih. Nah cuman kan kalau kita udah langsung di apa namanya industri, pasti kan kita udah dituntut untuk on time, tepat waktu gitu kan, disiplin gitu. Ya di bagian situnya sih yang aku agak menyesuaikannya susah banget karena ya emang ya begitulah mahasiswa ya, kadang kan kita suka bangunnya siang karena emang nggak ada kuliah pagi kan. Nah, cuman kalau kita udah masuk ke dunia industri ya emang harus bangun pagi dan rata-rata tuntutannya ya disiplin sih, itu sih. Cuman kalau pressure yang lain lebih ke yang gimana caranya kita bisa tanggung jawab untuk menyelesaikan project yang udah dikasih ke kita gitu. Karena kan secara nggak langsung kita bawa namanya program studi, terus juga bawa nama kampus gitu kan. Itu sih pressure-nya. Kalau keseruannya apa sih keseruannya di situ? Untuk keseruan magang nih, kebetulan waktu aku magang kemarin tuh ada mungkin sekitar 3 kelompok dan 2-nya itu dari satu kampus yang sama. Kita sama-sama dari ITK kebetulan. Cuman kemarin dari prodi sebelah teknik industri itu magang juga di sana bareng-bareng kami. Terus habis itu satunya lagi kami ada kenal sama teman-teman Universitas Muhammadiyah Malang. Gitu, kita ketemu teman baru selama kita magang, terus juga kita ketemu sama banyak banget anak-anak lain yang magang, entah itu anak SMK, terus ada anak juga kuliah dari Uniba. Terus habis itu kita juga bisa kenal orang-orang di sana gitu, banyak diskusi, dapat pandangan baru gimana sih kalau kita dari mahasiswa ini menjadi orang yang berkecimpung di industri. Gitu. Berarti di sana tuh nggak dari ITK saja, jadi dari luar Kalimantan pun ada. Ada banyak lagi. Jadi banyak ya anak-anak magang kayak dalam satu perusahaan itu banyak gitu ya? Banyak. Kebetulan kan kemarin mereka di sana juga kalau anak-anak SMK itu PKL ya. Kalau nggak salah namanya PKL, mereka lagi PKL di sana. Terus juga dari teman-teman luar ada juga yang lagi penelitian di sana juga kebetulan ya, kami kemarin. Nah, mereka fokusnya untuk penelitian tugas akhir. Terus untuk anak-anak Malang itu kemarin mereka juga magang di situ kebetulan. Cuman periode waktunya mereka lebih singkat 1 bulan daripada kami. Gitu. Wow, kayak magang. Nah ini Kak, pertanyaan yang biasa yang sering ditunggu-tunggu ini, yaitu kira magang ini digaji atau enggak nih? Dibayar nggak? Jadi kalau ngomongin soal gaji atau dibayar, untuk magang ya, namanya kita magang kan, terus kita kerja, ibaratkan sama mereka digaji, tentunya kita dapat gaji ya. Cuman kalau untuk berapa nominalnya kayaknya aku nggak bisa bahas nominal di sini ya gitu. Cuman kalau ditanya digaji nggak Kak, digaji dong, tentu aja gitu kan. Sesuai nggak Kak ini? Sesuai kok. Kalau aku sesuai ya, karena ekspektasiku segitu dan ya emang dapatnya segitu. Jadi kalau ngomongin soal gaji ya. Iya. Kalau di sana Kak, di tempat magang itu kita kayak dari pagi sampai sore itu harus tetap stay di situ atau kayak ada istirahatnya terus kita bisa keluar gitu?
Oke, jadi ini tergantung dari tergantung dari peraturan masing-masing perusahaan ya. Kalau aku kemarin ketika aku magang itu kami ada jam istirahatnya pasti. Ada jam istirahatnya, ada jam makan siang. Kebetulan kami juga dapat makan siang dari sana langsung. Jadi kami tuh magang tuh dikasih makan siang terus juga digaji gitu kan sama mereka. Nah, terus habis itu kalau terkait boleh keluar atau enggaknya, maksudnya nih keluar dari area, iya. area kantor gitu. Iya, misalnya kayak pulang kah atau enggak ke toko sebelah gitu. Oh, kalau itu sih biasanya ya, kalau kita cuma mau keluar dari gerbang ke warung sebelah kantor, Iya. itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau untuk kita berpergian itu biasanya kita punya surat izin itu yang ditandatangani sama engineer atau sama kepala kita mentor kami. Itu kalau minta izin entah itu membuat fotokopi ataupun jalannya agak jauh. Berarti harus izin gitu, Iya, izin harus banget, izin, pakai harus izin surat banget. gitu. Iya dong, pakai surat gitu. Karena emang orang kerja di sana juga rata-rata kayak gitu. Gitu. Oh ya Kak, kalau boleh tahu Kak, topik Kakak ini kan yang saya lihat itu apa namanya, kayak hydraulic cylinder, kayak meluruskan hydraulic cylinder, terus itu supaya bisa digunakan kembali. Iya. Bener ya Kak? Bener. Nah, terus itu maksudnya hydraulic cylinder tuh maksudnya yang punya mobil beko itu kan? Iya benar. Jadi kalau teman-teman tahu itu kan di atas Exa, kita contohnya ambilnya Exa aja ya, ekskavator. Itu kan ada kayak apa yang ngegambarinnya, ada yang putih panjang warnanya silver. Itu namanya hydraulic cylinder. Ya, hydraulic cylinder. Nah di situ. Cuman yang kami luruskan itu bagian dalamnya. Itu kayak ada batang ya. Bukan yang tabung yang putih itu. Bukan, itu namanya cukupnya. Itu beda. Jadi yang kita luruskan tuh bagian dalamnya lagi. si batang panjangnya itu. Itu kan sering dia sering bengkok kan. Entah itu karena kelebihan beban kerja yang berlebih, atau karena medannya emang sudah terlalu ekstrim, atau emang udah waktunya dia untuk maintenance tapi nggak di maintenance-in mungkin ya. Jadi akhirnya itu bisa bengkok. Nah itu kemarin kita cari parameternya tuh kayak dia sejauh apa sih bisa diluruskan gitu, dan kira-kira bahaya nggak kalau dipakai kembali, terus ada merubah strukturnya nggak di material itu gitu, kira-kira aman nggak gitu. Jadi kira-kira untuk matkul yang ada di kita pelajari di kuliah ini sama yang di magang ini berarti ada lah ya masuk, maksudnya dapat diterapkan di tempat magang. Ada dong, ada banget, malah banyak. Kebetulan kemarin tuh kan kita ada belajar yang namanya mata kuliah perancangan. Terus kita juga ada yang pakai simulasi, tuh aku lupa lagi apa namanya tuh. Kayak mikrostruktur gitu, terus ada. Kita pakai ini kan apa sih tuh namanya lagi aku lupa. Betul. Apa mungkin kayak gini kan. Dia pakai simulasi. Kita pakai gitu. SolidWorks kan. Nah, itu kita simulasikan tuh. Kita simulasikan dulu untuk tahu kira-kira pembebanannya tuh nanti berapa sih bisa mendapatkan defleksi sekian gitu. Nah, itu pakai simulasi, dan itu juga ada matkulnya di kampus. Terus perancangan itu juga pakai karena itu desain kan. Iya, desain. Itu kebetulan juga dipakai. Maksudnya bisa diaplikasikan lah ke tempat kita magang. Terus habis itu mekanika patahan dan faktografi itu juga bisa dipakai kalau seandainya kan ketika kita ngelakukan remanufaktur dia ada crack atau apa gitu kan, kita bisa lihat gitu gimana pola patahan dan lain-lainnya gitu. Terus habis itu studi kegagalan material juga masuk matkul. Terus habis itu banyak sih kalau untuk matkul-matkul yang bisa diimplementasikan gitu di sana gitu ya. Banyak banget. Tenang aja. Kalau teman-teman magang tuh tenang aja, banyak matkul yang bisa berkaitan. Terus kayak kan kita kan kayak dari topik kakak ini kan, saya kayak mengaplikasikan lah, kayak mencari tahu gimana sih seperti ini, gimana sih. Nah terus itu sampai selesai nggak, sampai kita dapat jadi hasilnya itu seperti ini, jadi bisa diluluskan kembali gitu, seperti itu. Terus kita ada nggak kayak kita ini dari hasil yang kita dapat nih, kita presentasikannya ke perusahaan itu. Jadi kalau untuk hasilnya alhamdulillahnya sih sejauh ini aku belum bisa memastikan bahwasannya itu bisa dipakai untuk lebih lama ya, karena kebetulan belum running. Terus juga hasilnya juga belum
100% keluar gitu kan. Tapi untuk kemarin selama kita magang itu kebetulan sudah dipresentasikan ke perusahaan. Oh, Itu gitu. sudah dipresentasikan, sudah kami juga sudah memberitahu gimana-gimananya sama perusahaan, sama mentor juga terutama. Untuk sejauh ini sih pasti ya namanya project kan, project pasti ada presentasinya ya, nggak mungkin dong kita nggak presentasi Iya, gitu. Pas. Oh. Gitu. Cuman yang belum tinggal presentasi ke kampus sih. Oh. Soal kita gimana-gimananya di sana gitu kan. Oh. Presentasi. Tuh. Oh ya, berarti ini kakak magang untuk tugas akhir juga? Iya benar. Untuk tugas akhir juga? Jadi aku sekalian tugas akhir. Magang, KP, tugas akhir? Tugas akhir. Wah, banyak juga ini. Lumayan. Jadi berat banget kayaknya nih kak. Kalau berat tuh tergantung masing-masing ya. Kalau aku sih ngejalaninnya senang-senang aja. Senang-senangnya tuh kayak lebih banyak senangnya sih, karena itu tadi aku bisa satu step lebih di depan daripada teman-teman yang lain. Terus juga senangnya yang lain kita bisa dapat pengalaman lebih banyak juga gitu kan. Karena kan balik lagi kita kan kalau belajar itu nggak cuma soal teori, tapi gimana kita di lapangan juga kita harus belajar gitu kan. Itu sih jadi menurutku nggak berat banget, cuman ya sedang lah. Kira-kira KP, magang, TA. terus TA, berat banget kayak itu kak. Ya ampun, pusing. Terus kayak berat banget. Terus ada nggak kira-kira yang support gitu? Maksudnya kayak dari banyaknya pressure kayak magang, KP, TA, pasti capek banget tuh kan kak. Capek. Nah, kira ada nggak kayak waktu healingnya di situ? Kalau ngejalaninnya senang tuh malah justru bisa sambil healing kan. Jadi kalau misalkan kita contoh nih, misalkan aku pas waktu aku lagi magang gitu kan. Aku lagi magang kemarin, ada teman tuh kan, teman magang gitu. Jadi kalau lagi istirahat gitu ya main, ngobrol, keluar. Kebetulan ada taman juga kan di perusahaan situ. Jadi kita main di tamannya, entah ngeliat bebek. Terus habis itu di sana juga ada kelinci gitu. Terus pulang sore sama mereka lebih ke ketawa-ketawa. Jadi ngejalaninnya nggak beban, maksudnya nggak berat, bahagia gitu, senang. Gitu. Karena lingkungannya juga seru. Kalau di tempat magang itu berarti ada kayak 50% teori kah atau 50% praktek gitu, atau langsung full 100% praktek? Kalau di magang ya itu tadi ya, namanya kita berasal dari institusi pendidikan, gitu kan, kita belajar teori di kampus, aplikasikannya di sana. Tapi di sana pun juga kita belajar lagi gitu loh. Oh ternyata di sana tuh, misalkan kita yang di kampus kita cuma taunya segini, nanti di sana kita bisa perbanyak lagi gitu. Jadi di sana nggak melulu soal kita aplikasikan doang gitu, maksudnya di lapangan terus enggak, itu juga belajar gitu loh. Kayak contohnya nih kan kita mungkin di TMM belajar soal manajemen, tapi kan kita nggak memperdalam di bagian manajemen ya. Nah, tapi selama kami magang kemarin, aku sama temen-temenku magang kemarin, itu kita juga belajar nih di bagian manajemen. Gimana, kok bisa jadinya begini, cari latar belakangnya tuh bagian dari bagian manajemen gitu. Jadi kita juga belajar gitu, belajarnya based on teori juga tentunya gitu. Kalau berarti kalau dari cerita kakek ini kayaknya ya lumayan lah, kayak hampir sama mungkin dari kayak kuliah, kayak kita paginya belajar terus agak praktek, terus malamnya kalau kuliah ya, kalau pengalaman saya ya, entah itu kuliah kayak ngerjain apa lagi, ada yang lain kegiatan lain. Nah kalau dari kakak ini misalnya di tempat magang terus itu kayak ngerjain lah sesuatu kayak tentang project yang kakak nih. Nah kalau malamnya itu apakah kayak kerjakan proposalnya, kerjakan apanya gitu hasilnya, intinya adalah kegiatan malam itu, maksudnya kegiatan yang berhubungan dengan magang, jadinya nggak ada istirahat anggapannya. Oh, kalau itu nggak ada ya. Jadi kalau misalkan kita pulang kantor ya sama kayak orang kantor biasa. Jadi kalau kita pulang kantor ya pulang, tugasnya ditinggal gitu kan, selesai pulang kantor sudah gitu. Ya waktu pulang ke rumah waktunya istirahat. Istirahat, tidur gitu kan, nikmatin waktunya di rumah karena besok harus balik lagi kerja lagi. Terus untuk bikin proposal dan lain-lain itu kita dapat waktu dari kantor kalau emang udah project kita udah selesai.
space waktunya kan banyak tuh. Kebetulan kami kemarin proyeknya selesai sebelum bulan Mei, itu udah selesai proyek kami. Jadi sisa waktunya ya dikerjakan untuk ngerjain proposal atau laporan gitu. Jadi ngerjain laporannya juga di kantor. Karena dibantu juga kan sama pembimbing lapangan kami kemarin gitu. Jadi kalau ada yang nggak tahu bisa ditanyakan step by stepnya. Terus habis tuh mungkin dasar-dasarnya kemarin gimana, sambil bikin pembahasan juga beliau ngecek gitu kan, udah bener atau belum lewat proposal kami gitu. Jadi kalau kegiatan malamnya setelah pulang kantor kayaknya nggak ada deh. Istirahat pulang. Iya istirahat pulang kayak orang kerja. Orang kerja kan bangun pagi berangkat kerja, sore pulang istirahat tidur. Iya sama kayak gitu. Jalan-jalan gitu. Bener. Wah enaknya. Iya, kalau orang kuliah atau sekolah kan pasti kayak pulang ya kerjakan tugas, PR, adalah yang dikerjakan intinya. Ada pasti. Oh, jadi kayak seperti orang kerja pada umumnya ya? Kayak orang kerja pada umumnya pulang, ya udah pulang istirahat gitu. Kecuali misalkan teman-teman memang mau menyelesaikan tugas yang belum selesai di kantor terus mau dibawa pulang, itu ya boleh juga, nggak ada larangan. Cuman kan rata-rata sih kalau kami sih kayak pulang ke rumah ya udah waktunya istirahat. Gitu. Karena mentor kami pun juga bilang kalau kalian kerja di kantor, pulang ke rumah udah waktunya istirahat. Gitu. Oh ya kak, kan kakak bilang tadi tuh magang itu dari pagi sampai sore. Iya. Nah pernah nggak kak sampai malam gitu, sampai ada lemburnya lah gitu? Pernah. Kemarin itu pulangnya agak mundur, tapi mundurnya nggak terlalu lama juga, karena emang belum selesai kan, yang kami kerjain tuh belum selesai, jadi agak ngaret pulangnya. Cuman kayaknya semua orang yang magang kayak pernah deh pulang ngaret gitu, karena kan emang tugasnya harus diselesaikan kebetulan hari itu juga, jadi ya udah gitu, jadi pulangnya akhirnya ngaret. Tergantung lagi, kalau teman-teman mulainya cepat pasti pulangnya cepat, tapi kalau misalkan emang yang dikerjain agak sulit, terus mulainya juga agak lama, ya biasanya agak ngaret. Tapi nggak ngaretnya sampai lembur berjam-jam enggak. Paling mentok jam 8, jam 7. Yes. Dikit aja lah kayak tambahan jamnya. Dikit kan. Jadi nggak yang magang capek aku mempersulit diri gitu. Enggak, teman-teman seru beneran. Oh ya, pembimbing kakak ini enak gak kak? Maksudnya apakah dia sudah orang tua terus masih muda kak? Jadi kalau misalnya masih muda kan pasti enak lah diajak bicara juga. Terus kalau misalnya udah orang, anggaplah kalau orang tua, jadi kan kayak banyak kayak mungkin kurang bersahabat kak, atau kayak kurang dapat chemistry-nya gitu. Kalau mentorku kebetulan bapaknya itu gaul, masih muda, terus orangnya enak diajak diskusi, terus habis itu dia humble banget pembawaannya kayak kita anak-anak muda gitu. Jadi chemistry-nya dapet sih sama beliau, karena beliau emang ngebimbing kita ya alanya ngebimbing anak-anak muda zaman sekarang gitu, lebih banyak diskusi, ngasih masukan. Terus habis itu beliau juga bukan tipe orang yang punya peraturan sangat-sangat ketat tuh, enggak, cuman ya gimana baik-baiknya kita aja gitu. Kebetulan itu sih salah satu yang bikin aku senang magang, karena emang punya mentor yang ngedukung banget gitu. Itu mentornya itu untuk semua orang yang di magang situ atau untuk misalnya 2 orang 1 mentor gitu? Jadi kalau untuk mentornya sendiri tuh tergantung, dibagi-bagi dari masing-masing program ya, maksudnya dari masing-masing divisi. Kebetulan kan untuk anak-anak TMM kemarin itu masuknya di divisi engineer ya. Iya. Ya, kita fokusnya untuk bagian engineering di sana. Jadi mentornya tuh hampir rata-rata sama. Kalau emang teman-teman bagian teknik tuh mentornya sama gitu. Terus kalau anak industri kemarin tuh beda mentornya sama kami, karena emang dia itu di bagian improvement, bagian manajemennya lah pokoknya. Aku agak kurang interest ke sana, agak kurang paham. Cuman yang jelas kami beda mentor, tapi kalau sama-sama anak-anak teknik tuh sama mentornya. Gitu. Berarti untuk
kayak apa ya, teman-teman magang yang dari universitas lain itu kayak berbarengan sama kakak, kayak masuknya berbarengan terus keluarnya berbarengan juga gitu? Kalau untuk teman-teman universitas kemarin itu sebenarnya aku udah masuk 1 bulan. Heeh. Untuk yang sama-sama dari ITK ya, itu dari prodi sebelah anak industri, itu masuknya kami gak berbarengan. Aku masuk dulu di bulan Januari tanggal 18, mereka masuknya di bulan Februari. Jadi selisih sebulan. Terus untuk sama anak Malang, negeri Malang kemarin itu mereka masuk sama juga kayak anak-anak industri, itu mereka masuk di 1 bulan setelah kami masuk gitu. Kami itu masuknya nggak barengan gitu, cuman selama kami magang itu barengan. Dan terus sih punya teman banyak gitu kan, ada lagi yang dari teman-teman dari Universitas Balikpapan kemarin masuk sama kami juga. Itu kalau nggak salah kami sisa magangnya itu 1 bulan, sisa magang terakhir. Terus mereka baru masuk karena mereka juga kerja praktik kan di sana. Jadi pas mereka masuk kitanya selesai gitu. Jadi terus juga kemarin sama teman-teman yang magang dari Malang sama dari anak-anak industri ITK itu kemarin teman-teman dari Malang juga kebetulan udah selesai duluan karena memang periode waktunya mereka cuma 3 bulan. Mereka selesai pertama, terus habis itu kami yang kedua, baru karena anak industri masuknya sebulan belakangan setelah kami, jadi mereka paling terakhir selesai magangnya gitu. Oh ya, ini Kak, apa namanya, setelah kakak magang nih kan biasanya kita kayak ada seru-seru kayak welcome party lah, terus itu farewell party kayak perpisahan, ada nggak kayak itu kalau di tempat magang kayak itu kira-kira? Kalau untuk di tempat magang maksudnya ini sama orang-orang kantor orang kantor atau magang teman-teman magang lah gitu? Kalau sama teman-teman magang ada. Jadi kita kemarin itu pas waktu sebelum pisah masing-masing nih balik ke tempat masing-masing, itu kita sempat jalan bareng, terus habis itu sempat nongkrong dulu. Berapa kali kami sering nongkrong di luar dari jam magang ya, di luar dari jam kerja, nongkrong makan, terus habis itu juga ngobrolnya itu seputar ya diskusi seputar tugas akhir mungkin, atau diskusi soal gimana sih di sana kita kuliah, kan beda nih antara Kalimantan sama Jawa, Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tuh gimana gitu kan, bedanya sama Kalimantan tuh apa gitu. Terus untuk perpisahannya kemarin ya keluar makan-makan, terus bikin SG, terus foto-foto di kantor untuk terakhir kali gitu. Kayak sedih tapi seru waktu terakhir ya. Itu sih. Oke, kan berarti sudah selesai magang ini kan? Iya, udah. Kakak ini ada nggak misalnya untuk ke depannya setelah lulus kuliah ini, kayak kakak ini sudah terpaku, oh saya kira-kira mau ke sini, atau karir saya mau ke sini, atau enggak saya mau target masuk perusahaan ini gitu? Setelah dari magang aku belajar apa ya, maksudnya aku udah punya gambaran sih nanti pas aku lulus aku mau masuk kemana, aku mau ngambil bagian apa atau bidang apa. Terus habis itu perusahaan yang mau dituju atau aku mau play perusahaan mana sih nggak ada ya, maksudnya untuk spesifik untuk perusahaannya tuh belum ada untuk saat ini. Cuman kalau untuk kayak bagiannya atau departemennya tuh udah ada. Untuk arahan ke depannya bakalan gimana seandainya ditempatkan di departemen itu ya udah tahu, kurang lebih tahu lah bobot kerjanya gimana, terus apa aja yang harus diperhatikan gitu. Banyak sih, maksudnya apa ya, kayak udah ada lah gambarannya, udah ada gambar lah itu magang gitu. Ekspektasinya sih gitu ya, gitu, realitanya ya kita lihat aja nanti setelah lulus gitu. Oh ya Kak, itu dia pertanyaan terakhir ya Kang. Kayak sudah banyak ini, sudah berapa menit ini? Gak terasa juga, kayak sudah 30-an menit. Dan saya cukupkan aja. Dan terima kasih sekali lagi Kak, sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang lagi mungkin sudah mau lulus ya Kak. Amin. Semoga lulus ya. Cepat lulus. Amin. Mau dapat nilai yang bagus juga pastinya. Amin. Maka sekian itu dari kami dari Metalikes ini. Kita nantikan Metalikes selanjutnya dan see you. Oke.